Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan berada di Capricorn. Di Capricorn artinya kita sedang menata, sedang mengelola, dan kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau bisa kita memimpin orang lain untuk mengarah pada satu tujuan bersama. Itu energinya Capricorn. Dan dia trine dengan Uranus, yang artinya memang ini kayak inovasi baru gitu ya. Tiba-tiba kita punya ide baru bersama, sama-sama punya visi yang sama dengan orang lain. Kita ditunjuk sebagai orang yang berperan penting ya, entah sebagai pemimpin utama, pemimpin pergerakan, atau paling tidak kita cheerleader yang paling semangat gitu ya untuk membawa kelompok ini ya. Jadi yang namanya Capricorn itu memang sebenarnya hampir sama dengan Libra yang selalu butuh orang lain. Cuman bedanya kalau Libra itu selalu berusaha untuk membuatnya setara, tapi kalau di Capricorn butuh orang lain untuk mengerjakan sesuatu hingga selesai. Nah, kalau di Leo butuh orang lain untuk admire dia ya, untuk dipuji dia. Anyway, saya agak ngelantur dikit, tapi intinya bahwa kita nggak sendiri hari ini. Dan kalau kita lihat minggu ini tuh adalah minggu yang sangat sibuk. Ini tanggal 6, kita lihat bulannya, dan kalau di sini kita lihat bulan itu conjunction dengan Juno, lebih-lebih artinya memang ini lebih kayaknya entah bersama suami atau istri atau orang lain yang memang kita harus kerjasama di kantor, di rumah, dimanapun. Jadi ini adalah periode di mana kerjasama menjadi penting. Ini hari ini. Kita lihat tanggal 7, dia conjunction lebih penting lagi dengan Venus, Pluto. Ya, ini ada perubahan dalam nilai ya. Saya nggak apa-apa ya, itu sedikit. Tanggal 7, tanggal 8 dia conjunction dengan Saturnus, yang artinya kita kemudian berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi prasyarat apapun yang kita upayakan hari ini. Jadi seminggu ini bukan minggu yang tenang, tapi produktif, sangat produktif. 9 kalau kita mau ambil. Dan kemudian bulan dan Jupiter itu hari apa? Tanggal 9, hari Rabu mungkin ya, Kamis, hari Kamis itu seperti ada kesepakatan bersama. Tanggal 10, kalau di sini tanggal 10 kita lihat tanggal 10 dia conjunction dengan Pallas Athena, yang artinya kita berstrategi, dan kemudian dia melewati setelah Pallas Athena kemudian ketemu dengan Uranus. Jadi kalau kita lihat 10, 11 tadi ketemu dengan Neptunus dan Pallas Athena, berpikir jauh. Tanggal 11, 12-nya ketemu dengan Chiron. Itu artinya memang hari ini, minggu ini itu di akhir minggu itu peaknya, karena setelah semuanya berubah. Jadi apa yang kita rencanakan di depan kita cheer up bersama. Jadi expect gitu ya, kita jangan kaget gitu kalau ada yang berubah di tengah minggu, tetapi bisa diperbaiki kira-kira di hari Jumat, dan kemudian hari Sabtu minggunya bisa jauh lebih nyaman gitu ya kalau kita lihat sementara dari minggu ini. Anyway, kita bicara satu minggu ke depan nggak apa-apa, karena kayaknya yang paling penting hari ini kita menghimpun semua semangat ya, semangat yang penting. Kalau kita lihat di tengah juga gambarnya adalah garden, artinya kita memang nggak sendiri, tapi kita yang punya kunci. Artinya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang penting. Perannya di dalam kelompok ini, dalam bidang apa? Gambar anak perempuan di sebelah kiri, dalam kreativitas ya. Kreativitas
kita mau produksi sesuatu tetapi tidak bisa sendiri, dan ini membutuhkan sinergi, kerjasama, kolaborasi yang sangat erat. Dan oleh sebab itu hari ini fokuskan dengan semaksimal mungkin apa yang menjadi tujuan utama. Kalau di sini satu kartu yang muncul jumping adalah rise above problems. Artinya kalau kita lihat ke depan, itu bukan jalan yang lempeng, tetapi kita perlu untuk mampu melihat bahwa kita bisa melewati semua masalah ini. Dan kalau kita lihat memang hari-hari berikutnya kita akan ketemu kaget-kaget itu. Kalau kita udah expecting ada surprises ya, ada kejutan-kejutan, mudah-mudahan kita lebih siap untuk menghadapinya, karena kita berharap bahwa pada akhir minggu ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Embracing artinya kita sudah menerima bahwa situasi ini situasi baru. Kita lihat dia menatap entah senja, entah fajar, tapi yang jelas dia menerima situasi, ada yang baru, ada yang hilang, ada yang sudah selesai. Kita menerima, menatap dengan penuh keyakinan. Jadi nggak malu lagi, nggak takut lagi, nggak tutup mata lagi. Apa yang ada dilihat dengan sepenuh hati. Menerima kondisi ini adalah memang kondisi yang harus dihadapi dengan penuh keberanian. Itu kartu masa lalu. Kita berani untuk sekarang stand still itu artinya hasil akhirnya belum kelihatan. Kita belum lihat, tetapi sebenarnya kesibukan ada di situ, ya. Kalau di sini where collects saturate and ground during rainy season, swamp become overwhelmed with water. Nah, di sini but an abundance of plants and some insect dwell here. Jadi di sini tampaknya tenang, tetapi sebenarnya kayak kita di restoran, ya, di restoran duduk manis di meja, kita bisa kebosanan nunggu gitu ya. Ini kayak kita lagi nunggu makanan, padahal di dapur yang namanya koki sama yang bantuin koki sama yang waiternya itu sedang lari kalang kabut untuk kita. Ya, seperti itu situasinya. Dan healing chaos. Pada saat ini sementara biarkan situasi terus berjalan, berproses, kita berusaha untuk tidak masuk di dalam angin ribut. Di mana kita berdiri supaya kita nggak ikut kalang kabut. Di luar atau di tengahnya, di mata dari storm, dari badai tersebut. Kita nggak akan ikut kebanting kanan kiri kalau kita milih di dua tempat itu. Jadi all in atau all out. Kalau kita masih mau setengah-setengah, yaitu berada di antaranya, kita kena badainya. Ya, ini near future-nya. Jadi kalau memang bersedia berada di tengah, pegang kunci dan menentukan langkah. Kalau memang tidak bersedia, setengah hati, mending keluar sama sekali. Daripada cuman ketiban nggak jelas gitu, yang ada marah dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri sama buruknya. Ini kartu yang muncul, kita lihat informasi yang di belakang aja. Situasinya financial flow, charity, assistance, giving back, generosity. Jadi di sini ada situasi di mana ada pertukaran energi, ada yang membantu, ada yang menerima bantuan, tetapi karena generosity dan assistance itu kan berarti bukan transaksi kayak jual beli. Kita menginvestasikan sesuatu. Kita memberi kepada orang miskin itu kan juga investasi. Walaupun di luar kayaknya uang kita nggak kembali, tetapi kan niat baik kita itu kan dihitung. Kita tahu dihitung, balance, nature, semesta itu ngitung semua, dan itu semua kebaikan akan kembali ke kita lagi walaupun sumbernya bukan dari orang yang diberi. Ya, itu. Ini situasinya. Challenge-nya solitude sendiri. Jadi karena ini posisinya challenge, jadi kalaupun kita paling pinter ya, dan rasanya kita ngelihat orang lain itu gimana sih, orang kok nggak ngerti ya gitu, terus kita kita merasa
males gitu berurusan sama orang, kayaknya bodoh-bodoh amat gitu ya. Kadang-kadang kita merasa gitu, mereka nggak ngerti, mereka cuman koar-koar, oh mereka aku dibilangin nggak mau dengerin kita. Nah, itu posisinya sekarang pada tantangan, artinya kita akan dicoba dengan perasaan udah gelap gitu. Enggak, justru tadi milih salah satu. Kalau memang mau membantu, jump in, ambil peran penting di situ. Apapun yang menjadi ekspertisnya kita, kemampuan kita, keahlian kita, ambil peran sepenuh hati di dalam, atau leave at all. Jangan sentuh dan gak usah ngomong apa-apa gitu, biarkan aja. Jadi kalau di tengah itu kan drama ya, kayak tadi mereka nggak ngerti, jadi ngomongin sana ngomongin sini, nggak enak itu, apa gunanya, nggak ada juga, toh kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, advice-nya surrender, new perspective ya. Jadi melihat situasi yang mungkin banyak masalah, banyak drama dengan cara yang berbeda, fokus pada kreativitas. Outcome-nya adalah, kalau saya ini melihatnya, outcome-nya adalah ini bukan perjalanan yang mudah ya, karena ada Ten of Swords di sini. Tetapi tetap jalankan, ini juga akan berakhir kok ya. Dan lagi pula ya memang itu prosesnya satu kreativitas, semua masterpiece itu dibuat ya, makanya disebut masterpiece, karena kita bisa menguasai yang menjadi masalah yang kebanyakan orang tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Makanya jadi masterpiece, sesuatu yang kita banggakan, karena kita bisa pamer, tanda petik, setidaknya ke diri sendiri, bahwa yang kita lewati, yang kita produksi, yang kita peroleh, itu nggak semua orang bisa. Dan nggak perlu koar-koar juga. If you could be in that place of full connection with your spirits more of the time, your life would become easy and effortless. Ya, ini yang sering saya sampaikan juga berkali-kali. Dalam happy dan dalam ketakutan, di dalam perasaan khawatir ketika menghadapi masalah, ya, dan rasanya kita nggak mampu. Di awal kalau ngelihat pertama langsung ketar-ketir, jiper, pengen kabur. Kalau kita sudah membulatkan hati, iya saya masuk dalam tim ini, melangkah ke depan. Jangan pernah kita lepaskan diri kita, koneksi kita dengan Yang Maha Pencipta. Kalau ada masalah, nomor satu, tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Karena mata kita melihat ke masalah, tetapi hati kita terkoneksi dengan Yang Maha Pencipta. Itu adalah kunci kita selalu tenang di dalam menghadapi masalah. Dan itu kunci dari banyak orang yang berhasil melewati masalah terbesar, terutama yang datang dari diri sendiri. Karena yang paling susah itu kan masalah datang dari diri sendiri. Ketika kita tidak mampu mengendalikan marah, frustrasi, kecewa, dan kita freak out, kita ngamuk. Nah, itu yang paling berat. Orang yang bisa melewati hal tersebut dan tetap fokus pada tujuan akhir, itu yang kemudian mampu menunjukkan sesuatu yang dia sebut dengan masterpiece. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.